에라는 싫어. 뿅만이가 안 했으면 좋겠어. 뭐를 막 불사르니 나발이니 개소리는 안 했으면 좋겠어. 힝. 뭐라고요? 네가 영어를 못하면 할 수 없지. 그냥 빡지 가야지. 와, 씨, 왜 옛날에 운동하는 애들한테 공부를 안 시켰나 몰라. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Di episode ke-13 disambut dengan pasangan baru, Choi Era yang masih berusaha melarang Go Dong-man yang akan melawan Kim Tak-soo, tapi Go Dong-man juga berusaha untuk meyakinkan Choi Era agar dia bisa mendukungnya. 에라야, 나 그냥 좀 믿어주면 안 될까? Saat Choi Era akan masuk ke dalam rumah, Go Dong-man langsung menarik tangannya dan membawanya masuk ke dalam rumahnya. Mereka makan tteokbokki bersama, tapi Choi Era masih merasa kesal karena Go Dong-man yang tidak menuruti perkataannya. Go Dong-man mendekati Choi Era dan menggodanya. 똥어들을 거면 뭐하러 사겨? 나 차게? Kim Joo-man yang baru pulang kerja berhenti di depan rumah Baek Sol-hee dan meninggalkan sebuah boneka di depan pintunya. Saat ia akan meletakkan boneka itu, Baek Sol-hee juga tiba di sana dan Kim Joo-man memberikan langsung boneka itu. Baek Sol-hee memberitahu Kim Joo-man bahwa ia sedang mencari rumah dan pekerjaan baru. 내가 인형을 뽑았는데 핑크색 볼게. 그래도 이렇게 아랫집 윗집에서 마주치는 건 아닌 것 같아. 회사도 다른 곳 알아보고 있고. 몰아서 세게 앓고 끝내자. Choi Era masih berada di rumah Go Dong-man dan dia menceritakan tentang ibunya yang akhirnya ia ketiduran di rumah Go Dong-man. 우리 엄마가 불러줬던 거겠지. Kim Joo-man dikunjungi ibunya dan mengatakan bahwa ia tidak bisa menghubungi Baek Sol-hee. Ibu Baek Sol-hee juga datang berkunjung dan membersihkan rumahnya. 집들이는 또 왜 부르는데? 또 설거지 시키게? 남자는 엎어치나 매치나 다 그놈이요. 바람피는 저 개피만 아니면 다 거기서 거기요. Saat keluar dari rumah, mereka berempat bertemu di tangga dan saling menyapa. Ibunya yang belum mengetahui kalau mereka sudah putus, saling memuji anaknya. Kemudian, saat ibu Kim Joo-man mengusulkan untuk mengadakan pertemuan keluarga, Kim Joo-man terpaksa harus memberitahu mereka bahwa hubungannya sudah berakhir. 급할 거 있나요? 그래도 서리가 나이가 있으니까. 우리 헤어졌어. Ibu Kim Joo-man mendukung keputusannya telah memutuskan hubungan dengan Baek Sol-hee. Sementara ibu Baek Sol-hee mengkhawatirkan keadaan putrinya. 그래 뭐 잘했어. 결혼도 6년 동안 밍적대고 있던 거 아니냐고. 그래서 그냥 우리 주만이 소리를 안 했구먼. 실현당했다고 죽어? Saat ibunya akan pulang, ia bertemu dengan pemilik gedung dan ibu Baek Sol-hee ternyata sudah mengenalnya, yang akhirnya memberitahu ibu Go Dong-man. Ibu Go Dong-man langsung menanyai suaminya, apakah ia benar-benar bertemu dengan Go Dong-man saat di Seoul dan mencurigainya. 내가 그 얼굴을 모르냐? 동만이 보러 왔던 거 맞아? 누구 못 봤어? Ayah Go Dong-man langsung menghubungi ayah Choi Era dan memberitahu tentang pemilik gedung itu. 북미사시간 황복희 말이요. Choi Era yang ketiduran di rumah Go Dong-man keluar dengan mengendap-endap memantau keadaan karena ia tidak ingin Baek Sol-hee mengetahui hubungannya. Mereka bertemu dengan pemilik gedung. 그러니까 깨웠어야지. 다리 바뀌면 못 주무신다면서요. 침이나 닦으세요. 부터 붙어있지 말라고. Lalu pemilik gedung terjatuh karena sedang sakit. Choi Era dan Go Dong-man mengantarkannya pulang ke rumahnya dan membuatkannya ramen. Choi Era melihat foto seorang anak kecil dan merasa anak itu mirip dengan Go Dong-man. 원래 어릴 때는 머리털이 별로 없어서 다 똑같아. 근데 난 이쪽이 되게 낯이 있는데. Ketika mereka pulang, mereka berpapasan dengan Nam-il dan memberitahunya untuk merawat ibunya dengan baik. Nam-il mulai menyadari bahwa pemilik gedung telah menemukan Nam-il yang asli. 우리가 어머니 실족사를 막았고요. 뭐 그렇게 거창하냐? 컵라면에 물 버드리고 왔는데요. 진짜 남일이는 남일 빌라에 있다. 그치? Setelah putus dengan Baek Sol-hee, Kim Joo-man menjadi tidak fokus dan pekerjaannya menjadi berantakan. Sementara itu, Baek Sol-hee sibuk untuk menghibur diri dengan menyenangkan dirinya. 저기요. 커피가. 제일 비싼 걸로 다 해주세요. 네.
Ketika ia sedang merapikan kukunya, ia bertemu lagi dengan rekan kerja Kim Joo-man. Setelah selesai dari sana, dan rekannya menghampirinya. Mereka mengobrol dan Kim Joo-man melihat mereka yang akhirnya membuatnya cemburu. Saat berada di lift, Kim Joo-man bertemu dengan Jang Ye-jin, lalu ia mengajak Jang Ye-jin untuk pergi minum bersama. 다 예쁘세요. 예쁘신데. 우리 오늘 술 한잔 할래요? Kim Tak-soo latihan untuk mempersiapkan dirinya melawan Go Dong-man dan mencari kelemahan Go Dong-man. Pelatihnya juga mulai muak dengan Kim Tak-soo karena ia sibuk untuk melakukan kecurangan. 지든가 이기든가 둘 중에 하나만 해. 양아치 짓 하지 말고 너나 잘라 이 새끼야. Sedangkan Go Dong-man rutin latihan dengan pelatihnya. Pelatihnya mulai memikirkan untuk mencarikan Go Dong-man pelatih baru untuk mengajarinya tentang jujitsu. Saat mereka sedang istirahat, tiba-tiba datang seseorang ke gymnya. Dan ternyata itu adalah John Karellas. 존 카렐라스 부시 전설 존 카렐라스. Ia adalah seorang juara jujitsu yang terkenal. Ia datang untuk melatih Go Dong-man secara gratis. Ia melakukan itu atas perintah Karel, yang waktu itu pernah melawan Go Dong-man. Karel merasa bersalah dan mengutus John Karel sebagai gantinya. My nephew is better than me. Good luck. 2 months. Saat latihan berlangsung, Go Dong-man ingin mengobrol dengan John Karellas, tapi ia tidak bisa berbahasa Inggris. 탭이라고 해도 계속 한다니까. 뭐라고요? 네가 영어를 못하면 할 수 없지. 그냥 빡지 가야지. 왜 옛날에 운동하는 애들한테 공부를 안 시켰나 몰라. Jang Ye-jin mengatakan kepada Kim Joo-man bahwa ia akan menunggunya dan menerima hatinya. Dan Kim Joo-man memberitahunya bahwa saat bersamanya ia hanya mengingatkannya tentang Baek Sol-hee yang dulu. Ia putus dengan Baek Sol-hee tapi tidak berniat untuk berpacaran dengannya. Jang Ye-jin akhirnya mulai tersadar. 예진 씨, 저 설이랑 헤어졌다고. 예진 씨 만날 생각 조금도 없습니다. 예진 씨가 옛날 설이랑 너무 닮아서. 매니저, 네가 자꾸 좋아서 너한테 관심 받고 싶어서. Choi Era bersama dengan Go Dong-man sedang berada di tempat jualan pelatihnya. Go Dong-man mulai membahas tentang pertarungannya dan Choi Era tetap dengan keputusannya yang tidak menyukai kalau Go Dong-man akan melawan Kim Tak-soo. 에라는 싫어. 똥만이가 안 했으면 좋겠어. 뭐를 막 불사르니 나발이니 개소리는 안 했으면 좋겠어. 힝. 똑당해. 칼 들었어 새끼야. Kemudian datang Kim Joo-man dan bergabung dengan mereka. Choi Era yang melihat Kim Joo-man langsung pergi dari sana. Di perjalanan pulang, ia mendapat kabar kalau ia lolos interview terakhir kali. Ia juga bertemu dengan Kyung-ko yang membawakan buah-buahan untuk permintaan maafnya. 나를 왜 붙여줘? 깽판을 치고 왔는데 왜? 과일인데 여기 딸기도 있어. 너 딸기 좋아하잖아. 신 여기 나타나지 마. Saat berada di rumah, Choi Era mencoba untuk menghentikan Go Dong-man lagi. Dan Go Dong-man juga memberitahu Choi Era bahwa ia sangat ingin melawan Kim Tak-soo. Seperti dirinya yang ingin menjadi seorang penyiar. 진짜 좀 안 하면 안 돼? 나 링 위에 다시 서는데 10년 걸렸어, 에라야. Pagi harinya, Choi Era dan Baek Sol-hee pergi membeli roti bersama. Setelah pulang, Choi Era menyuapi Go Dong-man makan roti dan Go Dong-man menyuruh Choi Era untuk rebahan di sampingnya. 누가 뽀뽀하지? Ketika Choi Era akan berangkat interview, Nam-il menawarinya tumpangan tapi ia tidak mau. 남자친구가 유단자예요. 암튼 전 그쪽한테 아예 관심이 없고요. Choi Era interview menjadi penyiar di MMA. And thank you for attending. Malam harinya, Kim Joo-man mendapat pesan dari Baek Sol-hee. Ia meminta barang-barangnya untuk segera diantarkan. Saat mengemasi barang-barang Baek Sol-hee, Kim Joo-man teringat setiap momen bersamanya dan meneteskan air mata. 주름 스프레이가 비염에 그렇게 좋다잖아. 설이가 말하던 그 소소한 행복? Kim Joo-man langsung mengantarkannya ke rumah Baek Sol-hee dan marah kepada Baek Sol-hee karena barangnya yang terlalu sedikit. Kim Joo-man mulai menjelaskan kepada Baek Sol-hee bahwa ia ingin memberi kehidupan yang mewah untuknya. 너한테는 그냥 내가 짐이었구나. 그냥 나 중간만큼 내주고 싶었어. 그 중간이 힘들더라. Pemilik gedung sedang melihat barang-barang anaknya dan kemudian ia kedatangan tamu yang ternyata itu adalah ayah Choi Era.
Tak lama kemudian, ayah Kodongman juga datang ke sana. 오빠. Choi Era dan Kodongman memesan makanan dan berinisiatif untuk membaginya dengan pemilik gedung. 윗집 여자 줄게. Lalu mereka mengantarkannya ke rumah pemilik gedung. Saat mereka menekan bel, pemilik gedung menyuruh tamunya untuk bersembunyi. 아주머니. Setelah masuk rumah, Kodongman mendengar suara dan mengira itu adalah pencuri. Kemudian ia mengambil sebuah tongkat dan bersiap untuk memukulnya. 지난주에 엽동도 다 털렸습니다. Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren. 아휴, 생존 본능 하나 아주 뛰어나시네.